Informasi lainnya, saudara 5 orang korban kecelakaan helikopter milik Angkatan Darat yang jatuh ke kawasan perkebunan teh Ciwidey, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Dustira Cimahi. Pasca kecelakaan, para korban langsung dievakuasi menggunakan ambulans. Kelima korban selamat hanya mengalami luka-luka akibat benturan dan kini menjalani perawatan di Rumah Sakit Dustira Cimahi, Jawa Barat. Kumpulkan barang bukti, personel TNI diturunkan ke TKP untuk melakukan penyelidikan. Sebelumnya, saudara, api tampak membumbung dari helikopter latih yang jatuh di kawasan perkebunan teh Ciwidey, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Helikopter berjenis Bell 412 mengalami kecelakaan minggu kemarin sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Penyebab kecelakaan helikopter latihan saat perjalanan ke Ciwidey masih dalam penyelidikan. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Brigjen Hamim Tohari mengatakan, untuk saat ini masih fokus kesembuhan para korban. Saudara, dilansir dari Aerospace Technology, helikopter Bell 412 milik TNI Angkatan Darat mempunyai sejumlah keunggulan. Helikopter ini mampu mengangkut 15 orang dengan rincian 1 atau 2 pilot dan 13 atau 14 penumpang. Memiliki tenaga masih 1.342 kW dan kecepatan 246 km per jam, serta ketinggian maksimum 6.096 meter. Saudara, informasi selengkapnya terkait dengan jatuhnya helikopter latih milik TNI Angkatan Darat di kawasan Ciwidey, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, kami telah terhubung dengan Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Brigjen Hamim Tohari. Selamat sore, Pak Kadispen. Terima kasih, Pak, atas waktunya sudah berkenan untuk berbincang bersama kami di Indonesia Update. Pak Brigjen, Pak Hamim Tohari, bagaimana, Pak, hasil penyelidikan sejauh ini? Apakah sudah diketahui penyebab jatuhnya helikopter ini, Pak? Baik, jadi begini Mbak Jihan, untuk proses investigasi atau penyelidikan hingga saat ini masih sedang berlangsung. Seperti tadi terlihat juga dalam tayangan bahwa tim yang dibentuk oleh Angkatan Darat sudah menuju atau sudah berada di lokasi kecelakaan, sedang mengumpulkan seluruh keterangan yang diperlukan secara komprehensif untuk melihat bagaimana sebenarnya kronologis kejadian tersebut, serta untuk mengetahui nanti apa yang menyebabkan dari kecelakaan itu. Kalau nanti ini disampaikan secara parsial atau sepenggal-sepenggal, ini nanti akan memicu spekulasi, sehingga nanti akan kami sampaikan hasilnya ketika investigasi sudah selesai dilakukan oleh tim yang sekarang ada di lapangan. Jadi mohon kesabaran dari masyarakat untuk memberikan waktu dan ruang bagi tim investigasi untuk menyelesaikan tugasnya, sehingga nanti ini akan benar-benar diketahui apa sih penyebabnya yang terjadi kemarin. Iya, Pak Kadispen, tadi Anda mengatakan bahwa memang sekarang saat ini masih proses pengumpulan sejumlah pengumpulan dan juga meminta keterangan untuk bisa mengetahui bagaimana kronologi kejadian dan penyebabnya. Apa saja, Pak, yang dikumpulkan dan apa saja mungkin keterangan dari para saksi yang mungkin sampai saat ini sudah dikumpulkan? Saya rasa itu nanti bagian dari tim ya, Mbak ya. Nanti kembali lagi tidak bisa kita sampaikan sepenggal-sepenggal. Kita tunggu saja nanti setelah seluruh proses investigasi ini dilakukan, dianalisa, kemudian mendapatkan data yang jelas kira-kira apa yang menjadi penyebab dari kecelakaan kemarin. Sekali lagi kita berikan waktu kepada tim untuk menyelesaikan tugasnya dulu, Mbak. Terkait dengan kecelakaan ini, Pak Kadispen, bagaimana kondisi para korban saat ini, Pak? Kalau korban saat ini sudah dalam kondisi menjalani perawatan. Ini sesuatu yang patut kita syukuri. Dari kecelakaan kemarin tidak ada korban jiwa dari anggota TNI maupun masyarakat. Sedangkan untuk kru
baik pilot maupun 3 orang kru yang seluruhnya berjumlah 5 orang. Ini mengalami luka-luka yang awalnya kemarin dievakuasi ke Rumah Sakit Soreang, kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Tentara yang ada di Cimahi, yaitu Rumah Sakit Bustira. Hasil dari pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter terhadap kelima prajurit tersebut sampai tadi malam menyatakan bahwa terdapat luka-luka ringan maupun sedang dialami oleh prajurit, dan pada hari ini semuanya sudah selesai pemeriksaan dan dilaksanakan perawatan di ruang rawat begitu. Ya, jadi memang sampai sejauh ini para korban tidak mengalami luka yang serius seperti itu ya Pak ya, dipastikan. Kita doakan mudah-mudahan semuanya dalam kondisi baik-baik saja, Mbak. Pak, apakah boleh dipastikan Pak, helikopter ini jatuh saat memang sedang melakukan latihan? Betul, jadi memang helikopter tersebut digunakan untuk latihan. Kita ini kan dalam kegiatan latihan satuan juga melatih sarana-sarana dukungan seperti helikopter untuk melakukan evakuasi maupun dropping logistik kepada pasukan. Nah, pada saat menjalani atau sedang melaksanakan latihan itulah kemudian terjadi kecelakaan yang terjadi kemarin. Terkait dengan lokasi jatuhnya ini Pak, apakah memang sudah di sekitar kawasan latihan atau memang jauh dari lokasi yang saat memang menjadi rute latihan dari helikopter tersebut, Pak Kadispen? Kalau rute latihan helikopter tentunya kan memiliki wilayah jangkauan yang lebih luas, Mbak ya, karena kan terkait dengan proses evakuasi ataupun dropping logistik ini dilakukan ketika misalkan di daerah penugasan, baik penugasan operasi tempur maupun operasi penanggulangan bencana, ini kan seringkali lokasi yang dijadikan tempat untuk kegiatannya prajurit ini kan berjauhan, sehingga memang untuk area latihannya heli sendiri itu mencakup area yang sangat luas, dan Baik. itu masih juga di dekat dengan area latihannya pasukan yang ada di darat begitu. Lalu saat kejadian apakah kondisi cuaca di sana sedang hujan atau memang seperti apa Pak kondisinya saat kejadian helikopter ini terjatuh? Dari informasi yang kami terima, memang kalau kawasan Ciwidey atau Kecamatan Raja Bali yang mayoritas di sana ada banyak perkebunan teh di daerah ketinggian, itu seringkali ditutupi oleh kabut. Dan pada saat kemarin memang banyak kabut dan juga terjadi hujan rintik-rintik gitu Pak, sehingga itulah yang kemarin pada saat cuaca seperti itu terjadi kecelakaan itu Pak. Jadi memang saat terjadi hujan ringan dan ditutupi kabut seperti itu ya Pak Kadispen. Lalu Pak, melihat dengan diketahui kondisi atau helikopter ini kan memiliki kapasitas sekitar 15 orang penumpang seperti itu ya Pak ya. Lalu apakah Betul. saat digunakan untuk latihan ini bagaimana kondisi helikopternya? Apakah memang masih dalam kondisi yang bagus dan prima Pak untuk digunakan sebagai helikopter latihan? Jadi heli Bell 412 dengan nomor seri HA5187 ini sebelum dilaksanakan atau digunakan untuk mendukung latihan sudah dilakukan inspeksi dan dinyatakan layak operasional atau layak terbang, sehingga ini akhirnya digunakan. Makanya ini lagi dikumpulkan fakta-fakta maupun rangkaian ceritanya oleh tim investigasi untuk bisa mengetahui penyebab dari kecelakaan tersebut, apakah karena kerusakan ataukah karena cuaca atau yang lain-lain. Nah, mohon nanti ini kita tunggu dulu hasil tim investigasi, nanti akan kami sampaikan kepada masyarakat, begitu Pak. Baik, terima kasih atas bincang-bincangnya sore hari ini Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Brigjen Hamim Terima kasih, Tohari. Mbak Dian. Terima kasih Pak Kadispen, sehat selalu.